Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masuk ke Mafel Fisika bab 2 tentang pengantar instrumental digital. Apa sih pengantar instrumental digital itu? Sistem elektronika. Penggunaan elektronik di pabrik, rumah, kantor, bank, sekolah, toko, serta rumah sakit terus mengalami perkembangan. Pengembang perangkat semikonduktor misalnya transistor serta integrated circuit atau IC, sirkuit terpadu maupun chip pun sudah berkembang, yaitu mesin perbankan otomatis, perangkat kontrol yang bisa diprogram komputer laptop, game komputer, robot, kamera digital, serta alat pemicu jantung. Garis besarnya alat-alat elektronik ini mempunyai sebuah sistem elektronika terdiri dari input, proses, output. Seperti gambar berikut, ada input, proses, dan output. Bagian input biasanya yaitu berupa sensor maupun transducer maupun konverter, memiliki fungsi untuk ubah masukan input non-listrik jadi sinyal listrik maupun sebaliknya. Sensor input deteksi perubahan lingkungan serta pengubahan dari wujud energi dimiliki lingkungan hingga menjadi energi listrik. Bagian proses biasanya yaitu berupa prosesor, memutuskan tindakan apakah yang harus diambil terhadap sinyal listrik diterimanya dari sensor input. Bagian luar atau output biasanya yaitu berupa transducer atau luaran, ubah energi listrik di supply, proses jadi bentuk yang lain. Perhatikan gambar berikut. Semikonduktor, penghantar arus listrik, terdapat yang termasuk terhadap penghantar listrik yang baik atau konduktor, penghantar listrik yang tidak baik atau isolator, serta yang bisa memiliki peran sebagai keduanya berdasarkan lingkungan. Bisa bertindak sebagai isolator serta konduktor. Bahan yang bisa dibuat untuk berperilaku terkadang sebagai isolator serta kadang sebagai konduktor disebut semikonduktor. Klasifikasi semikonduktor berdasarkan mekanisme terbentuk gejala semikonduktivitas. Semikonduktor terdiri dari semikonduktor intrinsik serta semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik terbentuk dari semikonduktor murni, mempunyai ikatan koevalen sempurna, misalkan silikon Si, karbon atau grafit, dan germanium atau G. Jenis semikonduktor, semikonduktor tipe N, sebuah silikon diberi pengotor maupun arsenik, adalah bahan kristal memiliki into atau mempunyai 5 elektron valensi, hingga memberi kelebihan elektron. Atom fosfor tersebut disebut dengan donatur. Semikonduktor tipe P, sebuah silikon diberikan pengotor boron mempunyai 3 elektron terhadap pita valensi, karena ion silikon mempunyai 4 elektron terhadap pita valensi, maka terdapat lubang hole harus diisi elektron serta hole siap terima elektron, sehingga disebut dengan akseptor. Penggunaan semikonduktor. Semikonduktor bisa dikatakan jadi bahan dasar untuk perangkat teknologi modern. Sadar ataupun tidak sadar, perangkat elektronik yang kamu gunakan seperti smartphone atau komputer disusun dengan komponen bahan dasar semikonduktor. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada lead emitting diode atau LED. Prinsip kerja LED merupakan kebalikan dari sel surya. Prinsip kerja terhadap sel surya, cahaya dikumpulkan agar dapat hasilkan tegangan listrik. Prinsip kerja LED, tegangan maupun arus listrik digunakan agar dapat hasilkan emisi cahaya. LED handal serta efisien, tidak perlukan filamen, tahan lama, kisaran 100 kali lebih lama dari lampu pijar serta tidak mengandung merkuri yang berbahaya. Yang kedua adalah transistor. Transistor merupakan komponen elektronik dibuat dari material semikonduktor agar dapat mengatur tegangan serta arus mengalir melewatinya. Fungsi transmisor tidak hanya sebagai saklar, namun bisa memiliki fungsi sebagai penguat arus serta penguat amplifier sinyal. Yang ketiga ada sirkuit terpadu atau integrated circuit atau IC. Gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor di roda, serta kapasitor sekarang ini dijadikan satu terhadap microchip
memiliki ukuran kecil semilimeter disebut dengan sirkuit terpadu atau integrated circuit atau IC. Bahan pertama membentuk IC yaitu bahan semikonduktor. Pada umumnya silikon Si yang sudah diberikan ketidakmurnian sesuai dengan sinyal inputnya. Terdapat dua jenis IC adalah digital serta IC analog. Prinsip gelombang logika. Gelombang logika dianalogikan sebagai otak sebuah barang elektronika agar dapat jalankan fungsinya. Gerbang logika ini didasarkan terhadap analogi untuk tentukan sebuah alat elektronika its bekerja hingga menjadi bagian yang penting pada sebuah alat elektronika. Gerbang logika berisi perintah-perintah digunakan terhadap rangkaian elektronika digital. Tujuannya yaitu untuk ubah masukan input menjadi luaran output berdasarkan keperluan kita. Perhatikan tabel di samping. Gerbang logika tersebut dipresentasikan bersama angka benar maupun tabel kebenaran memiliki simbol I serta O. Angka I serta O digunakan untuk gambarkan benar atau true, serta salah flash maupun tinggi high, serta rendah low, dan hidup on serta mati itu off. Tabel kebenaran gerbang logika. Selesai, itu dia video tentang pembahasan instrumental digital. Terima kasih sudah menonton video ini.